Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Kembali lagi bersama kami Ri, Kanomi. Hari ini kita mau ngapain Kaumi? Ngumpul-ngumpul di sini secara online. Beribadah dong. Wah, asik banget nih Kak pasti. Yaudah Kak, sebelum kita mulai kita harus ngapain nih Kak? Tentunya kita mau sebelumnya kita mau naikin penyembahan dulu nih. Oke. Untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh kita mau naikkan penyembahan kita. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita nyanyikan lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri,
sebelumnya kita mau naikkan doa kita ke dalam hadirat Tuhan. Ikutin Kak Naomi berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih, buat kasih setia Tuhan. buat kasih setia Tuhan Tuhan. sudah berkati kami, Tuhan sudah berkati kami sepanjang minggu ini. sepanjang minggu ini. Tiba saatnya Saatnya kami mengucapkan syukur kami mengucapkan syukur kepada Tuhan kepada Tuhan lewat ibadah kami. lewat ibadah Kami kami mau sungguh-sungguh sungguh-sungguh menyanyi buat Tuhan, menyanyi buat Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Kami Bapa. siap Kami siap memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Apa kabarnya Kak Mary? Aku baik banget. Gimana nih Kak Naomi? Iya, aku juga baik. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Betul, Kak udah lama Mary? banget nih Kak. Yoi, yang terpenting kita semua masih sehat, masih diberkati Tuhan tentunya. Nah, kita juga percaya adik-adik semua juga pasti diberkati Tuhan. Amin. 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 Yuk kita mau naikkan puji-pujian kita yang semangat. Oke adik-adik? Oke Kak, harus dengan gaya, dengan suara yang paling Yoi. kencang. Lagu kita adalah hati yang gembira. Supaya kita tetap bersuka cita, kita mau nyanyikan pujian ini. Kak Aam. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang, Hati yang gembira. hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Kita mau bergembira selalu. Haleluya. Jadi biar yang sakit bisa sembuh, yang lagi Betul. sedih bisa tetap Bahagia, sukacita. Yes, yuk kita mau nyanyikan lagi pujian kita yang selanjutnya. Cuy pam pam pam. Semuanya Pakai gaya ya. Yoi, pakai gaya tentunya. Semangat yuk. Cuip pam pam pam. Ay 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 ay. Cuip pam pam pam. Ay 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 ay. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah
pam pam pam. Ay 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 ay. Cuip 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 pam pam pam. Ay 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 ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita hidup karena kasih Tuhan. Amin. 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 Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa. Kak Mary boleh tolong pimpin doa Oke, untuk Kakak. firman Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima kasih. kami boleh Kami boleh memuji, memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti dan melakukan dan melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Nah, Kak Nomi juga selalu sehat dan bersukacita, tentunya adik-adik semua di rumah juga begitu. Nah, kita mau ngapain nih adik-adik? Iya betul. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kak Nomi juga sudah siap untuk membagikan firman Tuhan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kita tahu kan nih adik-adik, kita sudah memasuki bulan September, dimana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah, wah, Kak Nomi, Desember itu kan kita akan, iya betul sekali, kita akan merayakan Hari Raya Natal. Hari Raya Natal, siapa sih di sini adik-adik yang nggak tahu Hari Raya Natal itu apa? Iya, Hari Raya Natal itu adalah hari yang berbahagia, bersukacita, karena kita akan bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang lewat Maria, lewat kandungan Maria, dan Dia lahir ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan adik-adik semua, menyelamatkan Kak Nomi dan semuanya. Nah, kita akan merayakan Natal, tetapi Kak Nomi mau cerita sesuatu nih. Kalau dulu sebelum Tuhan Yesus lahir, ada satu orang yang bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Apa sih Kak Nomi bernubuat itu? Nah, bernubuat itu mungkin seperti meramal, tapi kalau meramal mungkin bisa jadi nggak terjadi, tapi nubuat itu kita sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Wah, keren ya adik-adik. Adik-adik mungkin pernah nonton film-film yang seperti itu, bisa melihat ke masa depan, bisa ataupun time traveling, bisa maju ke 10 atau 20 tahun, 100 tahun ke depan dan bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau ini, apakah orang ini bisa time traveling lalu dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Tentu tidak, tapi orang ini diberkati oleh Tuhan, orang ini disayang oleh Tuhan, dia ini hamba Tuhan. Dia bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, salah satunya adalah dia bernubuat
tentang Tuhan Yesus yang disebut oleh dia adalah sebagai Mesias. Mesias sang penyelamat, karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, tapi sebelumnya kita mau nonton video klip ini dulu. Yuk adik-adik semuanya perhatikan video ini. Kita cermati bersama-sama. Selamat menonton. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Nabi Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nabi Yesaya dipanggil Tuhan. Ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi, ia mendapat sebuah penglihatan. Tuhan ada di tempat suci dan terlihat para serafim memuliakan Tuhan. Yesaya pun takut binasa di hadapan kemuliaan Tuhan. Tetapi seorang serafim mengambil bara dari atas mezbah dan menyentuhkannya kepada mulut Yesaya sebagai tanda dosanya telah diampuni. Kemudian Tuhan bertanya, "Siapakah yang mau menjadi utusan Tuhan?" Yesaya mengajukan dirinya untuk diutus, dan sejak saat itu Yesaya menjadi nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Pesan dan nubuat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan sangat marah kepada bangsa Yehuda yang melupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan benci dengan ibadah dan persembahan bangsa itu yang seolah-olah baik, tetapi mereka sendiri masih hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Sebagai akibatnya, Tuhan akan membuat bangsa Yehuda dihukum, bahkan sampai hancur dengan perantaraan bangsa-bangsa asing. Meskipun Tuhan marah, tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan di masa depan. Tuhan akan kembali bertahta di Sion dan disembah oleh umat manusia. Akan ada sisa-sisa orang Israel yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka akan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi dan kembali ke tanah mereka. Tuhan juga memberikan janji penyelamatan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki bernama Immanuel. Ia adalah seorang raja dari keturunan Daud yang akan membawa bangsa itu keluar dari kegelapan. Raja itu akan memiliki kerajaan yang berkuasa dan penuh damai sejahtera yang tidak akan tergoyahkan selamanya. Nabi Yesaya dan Raja Yehuda. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang jahat. Ia ketakutan terhadap musuhnya, yaitu Raja Aram dan Raja Israel. Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan bahwa Yerusalem tidak akan dikuasai oleh Aram dan Israel, karena beberapa tahun lagi Tuhan akan membuat kedua negeri tersebut hancur. Raja Ahaz yang jahat tidak mau percaya kepada Tuhan dan tetap memilih meminta bantuan pada bangsa Asyur. Sesuai dengan perintah Tuhan, Yesaya menamai anaknya yang baru lahir Maher-Shalal-Hasbaz, dan Tuhan berfirman, sebelum anak itu bisa bicara untuk memanggil ayah dan ibunya, Raja Asyur akan mengalahkan Damsyik, ibu kota Aram, dan Samaria, ibu kota Israel. Dua negara yang dahulu ditakuti Raja Ahaz. Tuhan juga menyampaikan kemarahan kepada bangsa Yehuda karena menyia-nyiakan pertolongan yang sudah disediakan Tuhan untuk mereka. Bangsa Asyur menjadi sombong dan serakah karena mereka bisa menaklukkan banyak negara. Nabi Yesaya pun menubuatkan bahwa Asyur pun akan jatuh karena kesombongan dan keserakahan mereka. Nah, itu dia adik-adik, ada berbagai nubuat yang diberitahu oleh Nabi. Siapa namanya adik-adik? Nabi Yesaya, betul. Nabi Yesaya, dia ini hamba Tuhan. Dia seorang anak yang dikasih oleh Tuhan, dan kita tahu Nabi Yesaya ini hidup di zaman sebelum Tuhan Yesus, betul. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya ini sudah tahu kalau suatu saat nanti nih, di masa depan nanti nih, ada Sang Mesias, ada
seseorang yang lahir, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dalam bumi ini, ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Nah, pada saat itu yang Nabi Yesaya maksud, dia pengen kasih tahu ke bangsa Israel, bangsa Yehuda, kalau suatu saat nanti bangsa kita ini akan kedatangan raja, seorang raja yang kita tahu adalah Tuhan Yesus sebagai raja kita. Kerajaannya di mana, Kak Naomi? Di sorga, kerajaan yang indah, terbuat dari emas yang sangat-sangat indah gitu ya. Tuhan Yesus sebagai rajanya. Nah, Nabi Yesaya sudah tahu akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang Kak Naomi mau fokuskan di sini adalah ketika Nabi Yesaya bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus yang membawa damai. Betul sekali adik-adik, membawa damai. Karena tadi di cerita tadi disebutkan bahwa akan terjadi peperangan antara kerajaan atau bangsa Asyur dengan bangsa Israel Utara dan bangsa Yehuda pada saat itu ya. Pada saat itu bangsa Yesaya ini berada di bangsa Yehuda, yaitu Israel Selatan. Nah, pada saat itu Israel terbagi dua ya adik-adik, bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Yehuda adalah Israel Selatan, sedangkan bangsa Israel adalah Israel bagian utara. Nah, pada saat itu terbagi dua. Dan pada saat itu bangsa Israel Utara ingin menyerang bangsa Asyur ini karena mereka harus menang pokoknya. Mereka ingin melakukan peperangan supaya mereka bisa menguasai lebih banyak daerah lagi. Bisa mereka nanti bisa menguasai seluruh daerah, mereka bisa semakin menjadi kaya dan lain sebagainya. Banyak alasan yang mereka punya untuk mereka melakukan peperangan, merebutkan kekuasaan. Tapi pada saat itu bangsa Yehuda tidak mau ikutan peperangan nih, tapi dia mau justru malah meminta bantuan kepada bangsa Asyur. Justru malah mereka meminta bangsa Asyur yang pada akhirnya mereka justru malah melakukan peperangan dengan merelakan pada saat itu bangsa Yehuda dipimpin oleh tadi siapa adik-adik? Raja Ahaz. Dia merelakan bangsa Yehuda jatuh kepada tangan si Raja Asyur ini supaya mereka bisa dibantu oleh kerajaan Asyur ini. Nah, tapi di sini kita mau lihat bahwa Yesaya ini sebenarnya sudah mencoba untuk memperingati, memberitahu kepada Raja Ahaz, jangan minta bantuan kepada Raja Asyur ini. Jangan pernah meminta bantuan. Karena apa? Karena Nabi Yesaya itu tahu kalau lebih baik kita berdamai. Kita tidak perlu melakukan peperangan. Kita tidak perlu melakukan kejahatan. Kita tidak perlu melakukan kekerasan. Nah, jadi Nabi Yesaya ini menekankan kepada kata damai, ya, tentang kedamaian. Karena yang kita tahu raja kita yaitu Tuhan Yesus, dia datang untuk membawa kedamaian. Dia disebut sebagai raja damai. Coba adik-adik, siapa sih yang mau kita berantem, pukul-pukulan, nanti ada yang luka, ada yang sakit hati, sedih? Kita nggak mau terjadi seperti itu di hidup kita, betul? Betul, Kak Nomi juga nggak mau. Nangis itu nggak enak ya adik-adik, sakit itu nggak enak, luka-luka itu tidak enak. Nah, maka dari itu Nabi Yesaya sangat ingin sekali bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu hidup dengan damai. Dia mau mereka semua itu percaya kalau suatu saat nanti ada raja damai yang akan datang, yang akan menyelamatkan bangsa Israel, yang akan memberikan kedamaian, yang
Nabi Yesaya mengharapkan kalau bangsa Israel itu hanya mengandalkan Tuhan saja, jangan mengandalkan orang lain. Tapi tetap saja mereka tidak mendengarkan apa kata Nabi Yesaya, dan banyak sekali nubuat-nubuat Nabi Yesaya pada saat itu. Nah, yang pada akhirnya semua memang terjadi. Memang setelah itu bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, lahirlah Sang Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja Damai. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan kedamaian buat kita. Hidup damai, hidup tentram. Tidak ada peperangan, tidak ada kesakitan, kesedihan, bahkan penderitaan. Oke adik-adik, nah hiduplah berdamai. Tuhan itu tidak suka peperangan, Tuhan itu tidak suka kita sakit, kita menderita. Tidak suka melihat kita sedih ya adik-adik. Nah, Tuhan cinta damai. Tuhan cinta damai. Kita juga pun harus mencintai kedamaian. Sama orang-orang di rumah pun, sama papa mama, adik kakak, kita harus saling damai. Mungkin kita sering berantem sedikit, tapi gak apa-apa, kita selalu harus berdamai. Nah, itu aja adik-adik firman Tuhan yang Kak Naomi bisa sampaikan. Nah, ingat ya adik-adik, pesan dari firman Tuhan ini tentang kedamaian. Tuhan Yesus ingin melihat kita hidup berdamai. Nah, oke adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua. Hidup berdamai dengan siapapun. Amin. Oke, dan terus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan pernah ketinggalan firman Tuhan, jangan pernah ketinggalan sekolah minggu ya adik-adik, karena ini adalah ibadah yang penting buat kita, supaya kita selalu terus belajar tentang Tuhan Yesus, terus mengerti firman Tuhan. Oke adik-adik, nah Tuhan memberkati ya, sampai jumpa di minggu selanjutnya dan di firman Tuhan selanjutnya. Bye-bye. Halo adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi challenge. Nah, challenge apa sih Kak Naomi hari ini? Gak usah susah-susah, challenge-nya kita mau hafalin ayat hafalan aja. Oke, ada di Yohanes pasal 14 ayat 27a. Bagian A aja ya adik-adik, biar gak usah terlalu panjang. Isinya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Gampang ya adik-adik, di Yohanes 14 ayat 27 bagian A. Oke, semangat menghafalkan ayat hafalan dan semangat terus untuk sekolahnya juga mengerjakan tugas-tugasnya. Tentunya semangat juga untuk beribadah, karena beribadah adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.